Bayangkan, inilah Myanmar, negara tempat para jenderal berkuasa. Opium dan narkotika sintetis memicu perang di sana. Kudeta terus berulang dan pembersihan etnis meninggalkan kamp pengungsi di luar negeri. Ini topik kita. Myanmar, jenderal, opium, kudeta, dan pembersihan etnis. Kita akan membahas fakta. Siapa pengendali uang, mengapa orang-orang lari dari rumah, apa peran negara tetangga, dan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Militer telah memerintah Myanmar sebagian besar waktu sejak pertengahan abad ke-20. Tentara menguasai kota besar dan sumber pendapatan. Di pegunungan dan hutan, pertempuran serta pemblokiran jalan terjadi. Rakyat mengungsi dari rumah, mata uang lokal merosot. Bisnis-bisnis tutup, bantuan pun sering tak sampai. Pendapatan berasal dari giok dan rubi, gas, serta kayu berharga. Narkotika juga menjadi sumber penghasilan. Selama militer menguasai kementerian penting dan uang, pemerintahan sipil lemah. Setiap kesepakatan mudah dibatalkan. Myanmar terletak antara India, China, dan Thailand. Ia memiliki garis pantai yang panjang. Di dalamnya, banyak gunung dan hutan lebat. Sulit bagi negara membangun jalan dan menjaga ketertiban di sana. Pada masa Inggris, pelabuhan dan rel kereta api dibangun. Namun, beragam bangsa dengan kepentingan berbeda tetap ada dalam satu negara. Setelah penjajah pergi, perjuangan untuk kekuasaan dan sumber daya pun dimulai. Negara mewarisi infrastruktur, tetapi tidak memiliki aturan yang jelas dan diterima semua pihak. Beberapa tahun setelah merdeka, militer di Myanmar yang dipimpin Ne Win mengambil alih kekuasaan dan menyatakan jalur mereka menuju sosialisme. Bisnis swasta ditutup, perusahaan asing hengkang, dan negara mengatur harga serta perdagangan. Pabrik-pabrik berhenti beroperasi, rak-rak toko kosong, dan negara praktis tertutup. Rakyat miskin, sementara tentara memperkuat struktur ekonominya. Masa ini meninggalkan institusi yang lemah dan kebiasaan menyelesaikan sengketa dengan kekerasan. Bahkan saat pasar mulai dibuka kembali, ketergantungan pada aparat keamanan tidak hilang. Tentara Myanmar bukan hanya pasukan, mereka juga punya jaringan perusahaan, bank, dan proyek konstruksi. Dalam konstitusi, militer mengamankan kursi di parlemen. Mereka juga mengontrol Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Saat politisi sipil mencoba memperluas kekuasaan, tentara akan campur tangan. Mereka merebut kendali. Kudeta jadi alat yang biasa. Pengadilan dan aturan pemilu sering melayani kepentingan militer. Jadi, pemilu jujur pun tak jamin perubahan. Usaha melemahkan tentara, dibalas penangkapan dan larangan. Di akhir 1980-an, protes melanda kota-kota besar Myanmar dan ditindas dengan keras. Pada tahun 2007, biksu Buddha turun ke jalan, dan pemerintah kembali menggunakan kekerasan. Episode ini menunjukkan bahwa masyarakat siap melawan, dan militer siap mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Sejak saat itu, aksi massa sering disertai penangkapan dan pemutusan komunikasi. Ketidakpercayaan antara rakyat dan aparat keamanan tetap mendalam. Di Myanmar, hidup orang Burma, Karen, Kachin, Shan, dan kelompok besar lainnya. Mereka punya bahasa, tradisi, dan pandangan politik yang berbeda. Setelah merdeka, sebagian pemimpin menuntut otonomi luas. Negosiasi gagal, pertempuran pecah di gunung dan hutan. Garis depan hampir tidak ada. Bentrokan terjadi di dekat desa dan jalan. Orang-orang mengungsi ke hutan dan kamp. Perang bertahun-tahun menghambat pembangunan sekolah, rumah sakit, dan jalan. Ini mendorong masyarakat mencari nafkah ilegal dan pungutan liar. Pegunungan timur laut Myanmar adalah bagian dari segitiga emas. Di sana, bunga popi sudah lama ditanam untuk opium. Kemudian muncul lab sintetis, termasuk metamfetamin. Ini uang besar dan rantai terorganisir. Mereka butuh reagen, pengamanan rute, dan orang sendiri di perbatasan. Pejabat korup dan kelompok bersenjata menerima sebagian keuntungan. Selagi negara lemah dan perang berlanjut, sulit memutus rantai ini. Aliran itu masuk ke pasar tetangga. Ketergantungan pada pendapatan ini justru tumbuh di sana. Di Myanmar, giok rubi, gas, dan kayu berharga menghasilkan banyak uang. Penambangan dan perdagangannya sering dikelola oleh pihak terkait militer dan lingkarannya. Lisensi dan kontrak diperoleh orang dalam. Lereng rusak dan polusi jadi warisan warga lokal. Jalan dan sekolah lambat dibangun. Transparansi sangat minim. Kontrol atas tambang, hutan, dan pelabuhan memberi militer dana tanpa pengawasan parlemen. Basis ekonomi ini menopang kekuatan politik, memperkuat ketergantungan warga pada aparat. Aung San Suu Kyi menjadi simbol perlawanan damai Myanmar dan dikenal dunia.
Saat kesempatan muncul, partainya menang pemilu. Rakyat berharap lebih banyak kekuatan sipil. Namun, konstitusi menyisakan badan keamanan dan kursi terjamin bagi militer. Reputasi pemimpin sangat terpengaruh oleh respons terhadap krisis minoritas Muslim di barat negara itu. Sebagian masyarakat dan pengamat berharap perlindungan HAM lebih jelas, namun langkah pemerintah justru tertahan dan kontradiktif. Di Myanmar Barat, ada minoritas Muslim dengan status kewarganegaraan yang diperdebatkan. Ketegangan antar komunitas menumpuk selama bertahun-tahun. Akhir 2000-an dan sesudahnya, terjadi serangan serta operasi balasan aparat keamanan. Pelanggaran massal dicatat oleh aktivis HAM. Gelombang eksodus besar terjadi pada 2017. Banyak orang pergi melintasi perbatasan ke Bangladesh, tempat kamp-kamp pengungsi bermunculan. Organisasi internasional menyebutnya pembersihan etnis. Tanpa solusi kewarganegaraan dan keamanan, kembalinya mereka masih dipertanyakan. Pada Februari tahun 2021, militer Myanmar kembali berkuasa. Mereka beralasan ada sengketa pemilu, pemimpin sipil ditahan, parlemen dibubarkan. Protes massa dan gerakan pembangkangan sipil pun muncul. Tanggapan sangat keras. Terjadi penembakan dan penangkapan. Jam malam diberlakukan. Beberapa aktivis bersembunyi. Kelompok etnis bersenjata semakin kuat. Ekonomi menurun. Mata uang jatuh. Banyak perusahaan menghentikan proyek. Kepercayaan akan masa depan hilang. Banyak orang pergi ke luar negeri. Perpindahan internal juga meningkat. Setelah kudeta, Myanmar sering memutus seluler dan internet. Mereka blokir platform dan menekan media independen. Wartawan dan blogger mempertaruhkan kebebasan demi laporan. Situs berita ditutup. Orang beralih ke chat terenkripsi dan jaringan offline. Blokir mengganggu studi, bisnis, dan hubungan keluarga. Namun aktivis mencari jalan keluar, merilis instruksi dan video. Kontrol informasi jadi front terpisah. Akses komunikasi adalah soal keamanan, koordinasi, dan bertahan hidup. Sebagian aktivis sipil Myanmar membentuk unit pertahanan diri. Kelompok etnis lama juga makin kuat. Drone komersial, alat rakitan, dan senjata ringan kini digunakan. Militer membalas dengan serangan udara dan razia. Situasi berbeda di tiap daerah. Kota besar dikuasai militer. Namun, gerilyawan dan administrasi lokal beroperasi di luar itu. Pertempuran membuat sekolah tutup. Jembatan hancur, ladang terbengkalai. Negosiasi tersendat. Para pihak tak saling percaya. Mereka takut kehilangan pengaruh dan pendapatan. Proyek Tiongkok vital bagi ekonomi Myanmar. Pipa minyak dan gas melintasi negara itu, membentang dari laut ke barat daya Tiongkok. Jalan dan fasilitas pelabuhan juga dibangun. Peking ingin pengiriman lancar tanpa hambatan. Oleh karena itu, mereka menjalin kontak dengan pemerintah pusat dan kelompok kuat lokal. Investasi menciptakan lapangan kerja dan infrastruktur. Namun, warga sering merasa manfaat utama dinikmati perusahaan besar dan elit penguasa. Jika pertempuran pecah dekat proyek, pengiriman dan pembangunan akan terhenti. Mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha. Ada kelompok yang menekan Muslim dan minoritas lain, mendorong hukum anti pernikahan campur dan pindah agama, serta mendukung keras tindakan pihak keamanan. Ini memperburuk hubungan antar komunitas dan menghambat dialog. Ketika pemimpin agama terseret dalam konflik politik, kompromi sulit dijelaskan kepada para pendukung, dan konflik lokal pun dapat meluas jadi masalah nasional. Negara-negara tetangga Myanmar dan ASEAN menyerukan dialog serta penurunan kekerasan. Telah dicapai kesepakatan 5 poin. Poin-poin itu, hentikan kekerasan, mulai negosiasi. Juga, tunjuk utusan khusus, pastikan kunjungannya. Dan izinkan bantuan kemanusiaan. Beberapa negara menjatuhkan sanksi pada perusahaan dan yayasan terkait militer. PBB dan pegiat HAM menyerukan penghentian pasokan senjata. Kesempatan akan muncul jika negosiasi real dimulai. Juga jika akses militer ke pendapatan gelap melemah. Jika ini menarik, berlanggananlah agar tidak ketinggalan episode baru. Semua singkat dan langsung pada intinya di sini.